Mirsa, gelombang kedua COVID-19 dengan menyebarnya varian Delta membuat kasus COVID-19 terus melonjak. Rumah sakit pun kewalahan menghadapi serbuan pasien, terlebih banyak tenaga kesehatan yang juga terpapar COVID-19. Tim mitigasi PBID dan 5 organisasi perhimpunan dokter mengeluarkan sejumlah rekomendasi, termasuk mendesak pemerintah untuk pemberlakuan PSBB ketat di Jawa selama 2 pekan. Lonjakan kasus COVID-19 yang terus terjadi pasca libur Hari Raya Idul Fitri membuat keterisian rumah sakit menjadi penuh, bahkan kelebihan kapasitas. Tenaga kesehatan pun kewalahan karena jumlah pasien yang tidak sebanding dengan tenaga kesehatan. Sejumlah rumah sakit pun terpaksa merawat pasien COVID-19 di ruang IGD, selasar IGD, hingga di tenda darurat. Sementara jumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 terus bertambah. Selama bulan Juni saja 30 dokter gugur akibat COVID-19 sehingga menambah jumlah kematian dokter selama pandemi menjadi total 401 dokter. Jumlah ini belum termasuk ratusan perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang juga gugur selama pandemi. Tim mitigasi PBID bersama 5 perhimpunan organisasi dokter mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait lonjakan kasus COVID-19 di tanah air. Rekomendasi yang dikeluarkan diantaranya meminta pemerintah segera memberlakukan PSBB ketat di Pulau Jawa minimal selama 2 minggu. Pemerintah diminta memastikan implementasi serta penerapan PSBB secara maksimal. Pemerintah juga diminta melakukan percepatan vaksinasi, terutama untuk anak dan remaja serta memperluas tempat pelayanan vaksinasi. Melakukan testing dan tracing secara masif agar kasus ditemukan sedini mungkin, termasuk pada anak dan remaja. Masyarakat termasuk anak-anak juga diminta berperan aktif dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan disiplin protokol kesehatan. Sementara itu pemerintah melalui Kepala BNPB Ganip Warsito tetap memutuskan untuk menjalankan PPKM Mikro. PPKM Mikro dianggap pemerintah sebagai kebijakan yang paling sesuai dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Sesuai arahan juga dari Bapak Presiden bahwa kita tetap memilih PPKM Mikro menjadi satu konsep strategi penanganan COVID ini. Dan saya perlu ingatkan bahwa PPKM Mikro ini yang sudah menjadi pilihan pemerintah untuk penanganan pandemi COVID di Indonesia, ini perlu kita implementasikan, kita intensifkan dengan sebaik-baik. Segala upaya pengendalian COVID-19 yang dilakukan pemerintah juga tim medis sebagai garda terakhir tidak akan berarti selama masyarakat sebagai garda terdepan masih saja abai protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Tim mitigasi Ikatan Dokter Indonesia menyerukan PSBB ketat di Pulau Jawa selama 2 pekan. Sudah bergabung bersama kami Ketua Tim Mitigasi Dokter PBID, Dr. Adip Humaydi. Selamat siang Dr. Adip, salam sehat selalu dok. Selamat siang, Pak Adi. Baik, dokter, apakah seruan tim mitigasi ID agar pemerintah menerapkan PSBB ketat selama 2 pekan di Pulau Jawa ini sudah direspon oleh pemerintah? Ya, jadi yang pertama tentunya sebuah kondisi faktual yang kita sampaikan ya, dengan kita tidak melihat dari aspek epidemiologi saja, dengan peningkatan positivity rate atau peningkatan yang setiap hari itu ada 21.000 kasus positif ya, tapi kita juga melihat dalam aspek di hospital atau di perawatan atau di hilirnya. Nah, 2 hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kami untuk meminta pemerintah untuk melakukan upaya yang tidak bisa kita hanya bicara intervensi di hilir saja. Intervensi di hilir berarti intervensi yang terkait dengan penambahan kapasitas tempat tidur, penambahan SDM, akan berkonsekuensi juga dalam penambahan obat, alat kesehatan, sarana prasarana. Dan itu pasti ada keterbatasan. Kita punya limitasi itu. Oleh karena itulah yang harus dilakukan, diupayakan adalah intervensi di hulu. Jadi upaya PSBB tetap ini adalah satu upaya untuk melakukan intervensi di hulu. Dan tentunya kami sudah sampaikan ini dan kemarin juga kita sudah koordinasikan dengan pemerintah dan pemerintah juga merespon dengan baik dan akan mencoba untuk melakukan koordinasi, mengevaluasi hal ini karena saya yakin pemerintah juga melihat satu kondisi faktual yang terjadi. Kita bicara sekarang ini adalah terutama di daerah Jawa karena kita bisa melihat okupansi rate di daerah Jawa yang lebih dari 90% untuk ruang isolasi, kemudian ICU yang bisa dikatakan 100%, sehingga banyak sekali keluhan-keluhan dari masyarakat yang begitu sulit untuk mendapatkan tempat fasilitas kesehatan atau tempat perawatan. Ini adalah sebuah kondisi yang lebih dari bulan Januari dan tentunya harus ada upaya
yang segera extraordinary untuk kemudian mengintervensi di hulunya dengan salah satu upayanya adalah dengan PSBB ketat ini gitu. Baik, dokter tadi sudah menyatakan bahwa pemerintah sudah mulai merespon atau sudah melakukan pertemuan dengan tim mitigasi PBID. Lantas jika ternyata keputusan PSBB ketat di Pulau Jawa tidak diterapkan oleh pemerintah, apa yang akan dilakukan oleh PBID berikutnya, Dok? Ya, kami dalam aspek ini tentunya bicara memang sebagai tugas profesi untuk di dalam aspek pelayanan. Dan terlepas dari adanya sebuah kebijakan pemerintah, maka kita juga sudah menyampaikan ada kemungkinan resiko yang bisa terjadi. Resiko yang terjadi kalau mau tidak ada intervensi hulu yang keras, maka itu akan juga berdampak pada tingkat kematian, baik itu tingkat kematian pada masyarakat, tingkat kematian pada kami juga di tenaga kesehatan. Karena kami sendiri pun saat ini kalau total dengan teman-teman tenaga kesehatan yang lain sudah lebih dari 1.000 para sejawat-sejawat kami yang meninggal. Dan dalam satu hari kemarin sampai ada 6 sampai 8 teman sejawat kami dokter yang juga meninggal. Ini adalah sebuah kondisi yang menurut saya cukup memprihatinkan dan perlu ada upaya-upaya yang tegas karena yang saat ini terjadi adalah overload, overwork juga yang terjadi pada teman-teman di fasilitas kesehatan dan potensi-potensi permasalahan itu juga sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi perhatian dari pemerintah. Baik, Dokter Adib, ini kita lihat bahwa ID merekomendasikan atau minta dokter seluruh Indonesia untuk bersiaga hingga akhir bulan Juli. Apakah ini artinya, Dok, bahwa lonjakan kasus COVID-19 ini gelombangnya akan terus terjadi sampai dengan akhir bulan Juli, Dok? Ya, jadi kalau kita melihat saat ini, maka ada pergerakan flow yang kemudian meningkatkan kasus ya. Kita bisa melihat mulai diawali dari mudik ya. Mudik yang kemudian akhirnya memberikan satu dampak juga pada wilayah-wilayah mudik, salah satunya di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian 2 minggu sampai 4 minggu kemudian berdampak juga pada asal pemudik ya, DKI Jakarta. Ini adalah sebuah kondisi yang saat ini terjadi. Dan kalau umpamanya ada aktivitas-aktivitas yang juga nanti akan berpotensi untuk terjadinya pengumpulan massa, maka itu juga akan berpotensi untuk naiknya kasus. Kita ada peristiwa depan yang juga harus kita antisipasi. Ada Hari Raya Idul Kurban yang juga tentunya perlu ada upaya-upaya untuk mengantisipasi supaya ini bisa dipahami juga oleh masyarakat. Ada peristiwa juga nanti kalau umpamanya benar-benar akan dibuka sekolah tatap muka, ini sebuah kondisi yang juga tidak beresiko. Sehingga kami berharap kita bisa mengantisipasi hal ini karena kita punya pembelajaran sebenarnya tahun lalu. Kita punya pengalaman juga penanganan di tahun lalu. Saya kira penanganan di tahun lalu itu termasuk kita juga pernah melakukan PSBB pada tahun lalu, itu menjadi satu kondisi yang saat ini mungkin bisa dilakukan juga untuk mengantisipasi kemungkinan yang mendatang. Baik, Dokter Adib, terakhir ini, Dok, apa imbauan dokter kepada warga yang terdampak atau terpapar COVID-19 dan saat ini terpaksa melakukan isolasi mandiri mengingat rumah sakit di sejumlah daerah yang sudah penuh semuanya, Dok? Ya, jadi buat masyarakat yang saat ini melakukan isolasi mandiri, ya kami paham bahwa tentunya dengan keterbatasan fasilitas kesehatan, maka tentunya akhirnya berusaha untuk melakukan isolasi mandiri. Yang perlu kami ingatkan, kami berharap isolasi mandiri itu yang tetap terpantau dengan kondisinya. Terpantau apanya? Satu, terpantau secara kondisi klinisnya, terpantau juga masalah desaturasi atau saturasi oksigennya, nanti bisa kemudian memantau saturasi oksigen ya, berapa persen, kalau kemudian sudah di bawah 94%, segera datang ke fasilitas kesehatan. Kemudian kalau ada demam yang tinggi, segera datang ke fasilitas kesehatan. Atau nanti kami sedang mengusulkan adanya isolasi mandiri yang terpantau dengan regulasi telemedicine secara nasional. Sehingga masyarakat bisa berkomunikasi melalui telemedicine, dan kami pun juga sudah menyiapkan para teman-teman dokter, teman-teman tenaga kesehatan juga untuk siap mendukung jika ada pemantauan yang harus dilakukan melalui satu sistem telemedicine, sehingga masyarakat pun yang melakukan isolasi mandiri bisa ada triase. Jadi ada triase officer, ada yang bisa menilai, oh kapan kira-kira ini harus segera dibawa ke rumah sakit, kapan itu kemudian harus harus kemudian minum obat, dan obatnya seperti apa, vitaminnya seperti apa. Jadi ada konsultasi yang bisa dilakukan lewat telemedicine untuk memantau kondisi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Dan kami juga mengingatkan, jangan juga sembarangan membeli oksigen tanpa ada yang kemudian mengawasi atau memantau. Baik, terima kasih Dr. Adib Humaydi, Ketua Tim Mitigasi Dokter PBID atas waktunya bersama Seputaran News Siang CTI. Sehat selalu, Dok, dan selamat beraktivitas kembali.